Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai batasan aurat muslimah. Sebelum kita membahas mengenai batasan aurat muslimah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu aurat. Aurat itu adalah segala sesuatu yang haram dilihat ataupun ditampakkan kepada selain mahramnya, dan wajib hukumnya untuk ditutupi dengan menggunakan pakaian. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26-27, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa fungsi utama dari pakaian diciptakan adalah tidak lain untuk menutup aurat tubuh manusia. Dan pakaian yang menutupi aurat adalah pakaian terbaik di sisi Allah, yang mana menunjukkan ketakwaan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada para perempuan untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasannya, yaitu auratnya, kecuali yang biasa terlihat, seperti wajah dan telapak tangan. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kata jilbab yang dimaksud di sini adalah pakaian lebar yang dipakai wanita untuk menutupi kepala, dada, dan bagian belakang tubuhnya, atau baju longgar yang menutupi seluruh tubuh perempuan dari atas sampai bawah, yang terdiri dari gamis dan khimar. Lebih simpelnya, jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Berikut kita akan membahas mengenai batasan-batasan aurat. Yang pertama, aurat wanita di depan non-mahram. Apa itu mahram? Mahram di sini yang dimaksud adalah laki-laki dan wanita yang haram untuk dinikahi, baik karena ada hubungan nasab, pernikahan, ataupun persusuan, sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 23. Maka, laki-laki non-mahram yang dimaksud adalah setiap laki-laki yang memungkinkan menikah dengan wanita. Jadi, di antara mereka ada batasan aurat yang wajib dijaga selama belum terjadi ikatan pernikahan. Aurat wanita muslimah di depan laki-laki non-mahram menurut jumhur ulama adalah seluruh tubuh wanita merupakan aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan aurat mereka kecuali yang biasa nampak. Sesuai ayat yang dimaksud dengan kata nampak adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian ketika wanita berihram, Nabi mengharamkan mereka untuk menutup wajah dan telapak tangan. Karena kalau wajah dan telapak tangan bagian dari aurat, tentu Nabi tidak melarang menutupinya, melainkan memerintahkan untuk ditutup. Meskipun wajah wanita menurut wanita muslimah bukan termasuk aurat yang dia boleh saja membukanya, bukan berarti dibolehkan memandang wajah wanita kecuali untuk suatu hajat, semisal untuk berta'aruf. Sesuai dengan surah An-Nur ayat 31 yang ada perintah untuk laki-laki ataupun wanita menundukkan pandangan mereka dari lawan jenisnya. Kemudian yang kedua ada aurat wanita muslimah di depan mahram. Pengertian mahram tadi sudah kita bahas di awal, yaitu mereka yang haram dinikahi. Antara wanita dengan mahramnya ini, Islam memberikan kelonggaran terkait batasan aurat.
keempat mazhab fikih sepakat boleh terlihat rambut, boleh terlihat kaki, tidak sebatas wajah dan tangannya saja. Dan masing-masing mereka punya batasan tersendiri terkait aurat wanita muslimah di depan mahram. Berikut penjelasan keempat mazhab. Yang pertama, ada mazhab Hanafi terkait aurat wanita di depan mahramnya. Dalam mazhab Hanafi ada terjadi perbedaan pendapat, di mana sebagiannya menyamakan aurat wanita muslimah di depan mahramnya seperti aurat seorang laki-laki dengan laki-laki lain, yaitu hanya antara pusar dan lutut. Selain antara keduanya itu semuanya boleh terlihat. Sementara sebagian lainnya mengatakan bahwa yang boleh terlihat dari wanita di depan mahramnya hanya bagian-bagian yang biasa nampak dan dipakaikan perhiasan, yaitu seperti kepala, leher, dada, lengan, betis, dan kaki. Selainnya itu bukan bagian yang biasa nampak dan tidak dipakaikan perhiasan, sehingga tidak boleh terlihat. Mazhab yang kedua, mazhab Maliki berpendapat bahwa boleh terlihat dari wanita di depan mahramnya anggota-anggota yang biasa nampak ketika di rumah seperti kepala, kaki, dan tangan. Selainnya tidak boleh terlihat. Sedangkan yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, dalam hal ini berpendapat seperti pendapat pertama kalangan mazhab Hanafi, bahwa aurat wanita di depan mahramnya hanya antara pusar dan lutut. Selainnya boleh terlihat mahramnya. Dan yang keempat adalah mazhab Hambali. Pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hambali bahwa aurat wanita di depan mahramnya seluruh tubuhnya kecuali anggota-anggota yang biasa nampak, tidak ditutupi kalau berpakaian di rumah seperti leher, kepala, tangan, dan kaki. Tidak pada anggota-anggota yang biasa tertutup atau terlihat. Selanjutnya ada batasan aurat wanita di depan suami. Terkait apakah ada batasan antara wanita di depan suami, maka hal ini tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama empat mazhab. Keempat mazhab sepakat bahwasannya diperbolehkan bagi suami melihat seluruh tubuh istrinya tanpa kecuali, begitu juga menyentuhnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sebagai berikut: dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 5-7. Atau dalil lainnya, yaitu istri-istri kamu mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun menjadi pakaian bagi mereka. Berikut Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Lafaz libasun lakum dimaknai oleh para musafir bahwa tubuh suami menjadi pakaian buat istrinya, sehingga di hadapan suaminya, dan sebaliknya wanita adalah pakaian buat suaminya. Antara pakaian dan aurat yang ditutupi tidak ada batasan atau jarak, melainkan pakaian itu sendiri, kiasan dari suami yang berfungsi sebagai pakaian yang menutupi aurat wanitanya, sehingga antara keduanya tidak ada batasan. Namun menurut mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah memakruhkan suami melihat langsung ke kemaluan istrinya ataupun sebaliknya. Begitu juga Al-Hanafiyah, mereka berpendapat bagian dari adab suami istri untuk tidak melihat secara langsung kemaluan masing-masing. Dasar dari makruhnya atau kurang beradabnya melihat kemaluan istri atau suami adalah hadis berikut ini: kamu melakukan hubungan badan dengan istrimu, maka gunakanlah penutup, janganlah telanjang bulat. Berdasarkan hadis tersebut,
Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah memakruhkan suami melihat langsung ke kemaluan istrinya ataupun sebaliknya. Keempat yaitu batasan aurat wanita muslimah di depan wanita muslimah. Batasan aurat wanita muslimah di depan wanita muslimah adalah seperti batasan antara laki-laki dengan laki-laki, yaitu hanya antara pusar dan lutut. Sehingga diperbolehkan bagi wanita muslimah melihat kepada wanita muslimah lainnya selain antara pusar dan lutut selama tidak menimbulkan syahwat atau aman dari fitnah. Tetapi hal ini akan menjadi haram jika memandang kepada selain pusar dan lutut dengan syahwat atau khawatir besar kemungkinan akan menimbulkan fitnah. Yang kelima yaitu aurat wanita muslimah di depan wanita non-muslimah. Menurut jumhur ulama adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, seperti halnya auratnya di depan laki-laki non-mahram. Ini merupakan pendapat dari Hanafiyah, Malikiyah, dan yang paling masyhur dan sahih dari Syafi'iyah, yang mana dikhawatirkannya akan menimbulkan fitnah jika menampakkan selain wajah dan telapak tangan. Yang keenam yaitu aurat wanita di dalam sholat. Aurat wanita di dalam sholat adalah seperti batasan aurat wanita di depan laki-laki yang bukan mahram menurut jumhur ulama, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, tapi mencakup perut dan punggung tangan. Dalilnya adalah, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Maknanya yaitu pakaian yang menutup aurat menurut jumhur, dan maksud ketika kalian ingin memasuki masjid ditafsirkan ketika ingin sholat. Maka ketika seorang ingin melaksanakan sholat, dia harus mengenakan pakaian yang menutup seluruh auratnya. Berikut dalil lainnya adalah hadis Nabi SAW. Tidak diterima oleh Allah sholat wanita yang sudah haid kecuali dengan menggunakan khimar. Hadis riwayat Daud. Makna dari hadis ini adalah menjadi syarat sah sholat bagi wanita yang telah balik adalah menutup aurat secara sempurna dengan mengenakan pakaian yang dapat menutupi tubuhnya secara keseluruhan kecuali bagian muka dan kedua telapak tangan. Yang terakhir yaitu aurat wanita di luar sholat. Hal ini dibedakan di antara dua keadaan, yaitu ketika berhadapan dengan mahramnya dan ketika berhadapan dengan orang yang bukan mahramnya. Jika berhadapan dengan mahramnya, seperti yang sudah dijelaskan di atas, batasan aurat hanya antara pusar dan lutut atau yang biasa nampak di rumah seperti kaki, tangan, lengan, kepala, dan leher. Sedangkan jika berhadapan dengan yang bukan mahramnya, seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.